Hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September lalu dimaknai oleh Kepala Bidang Tani dan Nelayan Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila B2P3 M. Gustian dengan harapan untuk bisa bersinergi dengan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Dengan Hari Tani Nasional ini pun diharapkan B2P3 Bidang Tani bisa berkolaborasi dengan Puskut dan Inkut untuk membantu pengadaan pupuk bersubsidi dan non-subsidi bagi petani di 18 provinsi. Hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September lalu dimaknai oleh Kepala Bidang Tani dan Nelayan Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila atau B2P3 M. Gustian dengan harapan untuk bisa bersinergi dengan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Badan Buruh Pemuda Pancasila berharap momentum Hari Tani ini bisa meningkatkan kesejahteraan buruh tani dan masyarakat melalui pemerintah Presiden Prabowo. Di samping itu, dengan jumlah 18 pengurus wilayah B2P3, bidang tani dan nelayan siap bersinergi dengan program-program pemerintah di bidang pemberdayaan tani dan nelayan pada Kabinet Presiden Prabowo. Menurut Gustian, Senin 20 September 2024, kehadirannya pada kegiatan temu sejumlah aktivis dalam diskusi Tanah untuk Rakyat yang digelar Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Pembaruan dan Sabang Merauke Circle atau SMC di Hotel Ambara Jaksel pada Selasa 24 September merupakan silaturahmi sesama aktivis untuk memantapkan program B2P3 di bidang pemberdayaan tani dan nelayan khususnya. Diskusi Tanah untuk Rakyat ini pun digagas Syahganda Nainggolan Sabang Merauke Circle dan Rocky Gerung dari Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia. Gustian juga memaparkan pada perhelatan itu bisa bertemu Ketua Umum KSPSI Mohjumhur Hidayat, Waketum Gerin Ferry Julianto, tokoh Manusia Merdeka Mo Said Didu, Ketua Umum Aliansi Gerakan Reforma Agraria atau AGRA Muhammad Ali, dan banyak aktivis lainnya. Menurut Gusti, B2P3 Bidang Tani akan berkolaborasi dengan Puskut dan Inkut untuk membantu pengadaan pupuk bersubsidi dan non-subsidi bagi petani di 18 provinsi. Untuk soal pupuk ini, Gustian sudah beberapa kali bertemu dengan Ferry Juliantono yang kebetulan adalah sekretaris Puskut. Pada pertemuan tersebut, Ferry sebagai pihak Puskut menyatakan siap membantu B2P3 untuk pengadaan pupuk di 18 wilayah binaan. Nah, untuk itu kita sangat mengapresiasi kegiatan ini dan kita harapkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat untuk ke depan. Nah, kemudian kita lihat persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Dari paparan yang tadi disampaikan oleh para tokoh-tokoh yang telah disampaikan dan kita dengar bersama tadi, kita lihat sekarang rakyat betul-betul terpojok. Kadangkala tanah mereka pun diserobot dan mereka terusir dan mereka tidak bisa memproduksi, tanah mereka hilang. Nah, kemana negara yang harusnya membela mereka dan harusnya memperjuangkan nasib mereka sesuai dengan amanah dari undang-undang? Tetapi kemana mereka? Orang-orang asing, oligarki begitu seenaknya saja untuk mendapatkan kekuasaan di negeri ini, sementara rakyat betul-betul menjadi objek bagi mereka yang mempunyai kekuasaan. Nah, kita berharap dengan pemerintahan baru di era Pak Prabowo ini, rakyat akan mendapatkan hak-haknya kembali. Tidak hanya hak-hak dan diberikan juga kesempatan untuk mensejahterakan kehidupan mereka. Sementara itu, Waketum Partai Gerindra Ferry Juliantono menambahkan, Hari Tani ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan sejak dirinya aktif sebagai mahasiswa di Bandung. Untuk itu diharapkan perubahan politik yang sedang terjadi saat ini bisa membawa perubahan bagi perbaikan nasib petani pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Bapak Ibu semua teman-teman, saya mencermati dari sejak saya mencoba menulis buku Tanah untuk Rakyat tahun 2000 waktu itu dipengantar oleh Pak Adi Sasono. Ketika itu ada perubahan politik, ketika ada reformasi, sebenarnya ide-ide gerakan tani
kasus tanah segala macam itu diakomodir dalam keinginan untuk bisa memanfaatkan perubahan politik itu, kita bisa lakukan proses perjuangannya ke tataran perubahan politik. Demikian Zulfikri mewartakan. Gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia.